Wanita ini selalu disiksa oleh suaminya. Tetangga itu selalu mendengar suara wanita menjerit, tapi ia tidak berani bertanya. Saat satpam datang menanyai wanita itu malah menyuruhnya pergi. Sang suami semakin brutal, terus memukul istrinya. Wanita itu mencoba kabur. Aksi mereka terekam dalam CCTV. Ini adalah KDRT. Suaminya menjambak sang istri, menyeret lalu memukulinya lagi. Suaminya memukuli sampai puas. Wanita itu harus menahan rasa sakit sambil membereskan rumah. Suaminya malah mengetawakan sang istri karena nampak seperti pengemis. Tiba-tiba sang suami mengeluarkan kotak, melemparkannya ke sang istri. Ia memberikan uang ke istrinya, lalu menyuruh istri yang lagi hamil 5 bulan beli makanan. Wanita itu mengambil uangnya dengan gemetaran. Ia tidak berani menolak. Pria itu menonton TV. Ada berita yang membuatnya tertarik. Lalu ia menelepon seseorang, mengajaknya untuk memancing. Istrinya sedang membereskan sampah untuk sekalian dibawa ke bawah. Suaminya jadi kesal karena terganggu. Suaminya berteriak lagi, menyuruh istrinya jangan berisik. Wanita itu pergi ke supermarket. Ia seperti merasa bebas. Ia sedang hamil 5 bulan. Ia mau beli stroberi namun uangnya tidak cukup. Akhirnya ia hanya beli yogurt. Wanita itu pulang ke rumah, memakan yogurtnya. Ia melepas mantelnya, melihat tubuhnya yang terluka, lalu memfotonya, kemudian mengirimkan ke temannya. Setelah temannya melihat, temannya marah agar segera melaporkan suaminya. Ia harus cerai dan suaminya perlu dihukum. Sayangnya, wanita itu hanya mengatakan tidak apa-apa. Tiba-tiba teleponnya bunyi. Wanita itu tidak berani mengabaikan teleponnya. Ia disuruh ikut suaminya pergi. Ia turun ke bawah, sembari membuka pengekang perutnya. Ia memperhatikan mobil suaminya, lalu menyalakan perekam suara. Wanita itu masuk ke dalam mobil. Ia meletakkan HP-nya di sebelah. Sang suami tidak tahu percakapan mereka sedang direkam. Ia masih melecehkan istrinya. Wanita itu tidak berani marah dan justru terus meminta maaf. Suaminya sangat mudah marah. Mereka hampir menabrak mobil di depan. Suaminya melihat sang istri memegang pegangan atas. Ia malah menyalahkannya bukan melindungi perutnya yang hamil, justru malah menyelamatkan diri sendiri. Wanita itu melihat maps di depan. Ia sadar ada yang salah. Rute saat ini bukan jalan pulang ke rumah. Ia bertanya pada suaminya ketakutan. Ternyata ia mau dikirim kembali ke rumah orang tuanya. Ia mau menikmati hidup sebelum anaknya lahir. Wanita itu kembali ke rumah orang tuanya. Ia berendam di batuk, berbaring di samping ibunya, tapi ia tidak bisa tidur. Ibunya tidak suka melihat ia di rumah. Ia terus memarahnya wanita itu, bahkan diusir keluar. Kakak iparnya mengatakan penyakit sang ibu semakin parah. Wanita itu masuk ke dalam rumah. Ia menerima telepon, lalu berkata dengan ekspresi datar, suaminya telah meninggal.